Benar-benar sangat mengagetkan kita semua bagaimana Erdogan yang memang dinilai sebagai pro-Palestina justru keluar atau walk out saat Presiden Prabowo Subianto berpidato, bahkan kedapatan delegasi Turki atau Erdogan ini menyenggol kursi Presiden Prabowo Subianto. Namun luar biasanya Presiden Prabowo Subianto ini adalah ketika beliau tersenggol kursinya tetap melanjutkan pidato secara profesional. Ini artinya memang Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat tinggi. Lalu apa sih sampai delegasi Turki keluar terlebih dahulu saat pidato Presiden Prabowo Subianto yang membela Palestina masih berlanjut? Memang dilansir dari beberapa media, Prabowo Subianto menekankan persatuan dan kesatuan negara KTT D8 ini, khususnya negara-negara Muslim. Presiden Prabowo Subianto menyentil beberapa pihak yang memang justru malah terpecah belah dan ribut dengan urusan internalnya masing-masing, serta malah ribut dengan sesama negara-negara Muslim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, untuk apa dan bagaimana bisa kita membela Palestina jika kita saja lemah dan sibuk bertengkar dengan aliansi kita sendiri. Tentu saja itu adalah tamparan yang keras, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Turki atau Erdogan ternyata masih memiliki hubungan dengan Israel. Tentunya ini menentang sikap yang telah diambil oleh Indonesia. Kita lihat Indonesia sama sekali tidak memiliki hubungan bilateral apapun dengan negara penjajah Palestina tersebut. Kita melihat bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto ini mendadak viral saat Erdogan kedapatan menyenggol kursi dari Pak Prabowo Subianto. Jadi memang sifat dari KTT D8 ini adalah penting dan mendesak, apalagi KTT D8 digunakan dan diberlangsungkan untuk forum membela Palestina, karena seperti yang kita ketahui bahwa sejak era kepemimpinan Pak Jokowi pada saat itu Pak Prabowo menduduki kursi Kementerian Pertahanan menjadi salah satu kementerian yang paling aktif membela Palestina secara diplomasi ataupun secara logistik. Ini memang selain Kementerian Luar Negeri, pada saat itu Kementerian Pertahanan yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto pun berperan aktif. Bahkan TNI mencatatkan sejarah melintasi langit Israel dengan mengantarkan sejumlah logistik untuk keperluan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena memang metode airdrop digunakan pada saat itu oleh Prabowo Subianto dengan hasil diplomasi dengan Raja Yordania yang merupakan sahabat dari Prabowo, yakni King Abdullah. Namun yang menjadi persoalan kali ini adalah bagaimana saat Prabowo berpidato justru Erdogan malah keluar atau walk out dari forum tersebut. Ini artinya memang Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu mengkonfirmasi bahwa sikap keluar atau mengakhiri sesi merupakan sebuah hak dari semua delegasi. Namun kita lihat secara historistis kemitraan Indonesia dan Turki berjalan cukup erat, apalagi Turki dan Indonesia selalu satu suara untuk membela Palestina dan menentang keras pendudukan Israel di wilayah tersebut. Namun yang menjadi pusat perhatian adalah apa pidato yang disampaikan oleh Prabowo sehingga Turki memilih keluar dari forum tersebut. Feeling saya, Prabowo Subianto memang menyinggung beberapa pihak yang terkait bahwa ini adalah kita tidak boleh bertengkar dengan sesama kita atau sesama negara Muslim, karena memang bagaimana kita bisa membela Palestina jika kita masih sibuk bertengkar dengan negara sesama Muslim. Tentu saja ini sangat disayangkan dan ini tidak menghasilkan sama sekali persatuan yang diharapkan pada forum KTT D8. Kementerian Luar Negeri memang mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah jika delegasi keluar terlebih dahulu. Namun yang menjadi masalah sepertinya adalah etik dalam bermitra, yang secara langsung kita tahu bahwa Indonesia menjalin kemitraan dengan Turki. Tidak etis rasanya ketika negara mitra kita atau pemimpin negara mitra dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto masih berpidato, tapi delegasi negara mitra kita yakni Turki malah keluar. Ini biasa dilakukan walkout ini saat pidato Dubes Israel di PBB. Jadi pada saat itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memutuskan untuk WO saat pidato Duta Besar Israel di PBB. Namun tentunya sudah jelas, itu berarti kita tidak sepaham dan tidak mengakui Israel
Namun, ini yang terjadi masalahnya adalah ketika sesama negara yang pro-Palestina justru malah WO saat Indonesia berpidato. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua dan memang sangat viral dan menjadi headline internasional. Ada apa nih Turki sampai-sampai keluar dari forum tersebut? Apakah karena Prabowo Subianto yang merupakan Presiden Republik Indonesia benar-benar sangat keras menentang pendudukan Israel di Palestina dan meminta negara-negara Muslim yang suka koar-koar membela Palestina untuk segera menetapkan persatuan dan menutup celah hubungan diplomasi dengan Israel? Tentunya Anda boleh berkomentar di kolom komentar kami.